Udah diusir. Iya, tapi berarti. dia sudah kena dosa Bang dah. Udah terikat Artinya? namanya maut. Artinya, kalian punya agama akibat dosa Adam. Mentok. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Adam tidak berdosa, kalian tidak memiliki agama. Sepakat? Jadi gini ya Bang dah. Ya, silakan. Kenyataannya sih Bible nggak mengajarkan namanya agama sih ya Bang. Oke, kalau Adam tidak berdosa, kalian tidak memiliki yang namanya keyakinan. Sepakat? Keyakinan dalam kata lain maksud Abang iman. Pengikut Kristus, yaitu Kristen. Jadi gini kan Abang dah. Kristus yang disalibkan tapi ya, bukan yang dilahirkan. Jadi gini Abang dah. Karena awalnya jika kita kembali ke kisah Adam kan Abang. Awalnya ya kalau kita melihat awalnya manusia tidak memiliki pengetahuan. Kalau akal sudah dibekali dengan akal, namun tidak dibekali dengan pengetahuan. Dan manusia Adam pada saat awal pertama penciptaannya dibekali dengan hanya iman dan akal, bukan dengan pengetahuan. Ke logika sih maksudnya Bang dah. Coba diulang. Pelan-pelan coba diulang logikanya, coba diulang. Awalnya Adam itu dibekali dengan iman dan akal. Tidak dibekali nafsu, Tidak dibekali dengan pengetahuan. tidak dibekali dengan pengetahuan. Benar Abang dah. Di mana ayatnya itu? Tapi Saya mencium bau-bau, karena Anda berusaha untuk menuhankan Yesus, itu masih ada. Enggak, gini. Itulah repotnya. Ya, gini Bang, begini ya. Manusia itu hanya diciptakan satu kali. Yaitu apa? Sudah lengkap dengan yang namanya akal. Akal ini yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan yang namanya nafsu, rasa penasaran, rasa kecewa, rasa sedih, rasa timbulnya dari otak. Pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan itu, maka pada saat itu Adam diciptakan sama seperti malaikat. Malaikat tidak memiliki akal. Malaikat hanya beriman. Gugur lagi. Kenapa dikata otak? Otak ini bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi agama Anda yaitu kejahatan. Artinya apa? Ada konsekuensi logis bahwa Tuhan Anda tidak menciptakan yang namanya kejahatan atau keburukan. Ada esensi di luar yang menciptakan keburukan itu sehingga keburukan itu ada di muka bumi ini. Maka Tuhan Anda tidak maha pencipta. Sudah banyak gugur, sudah banyak konsekuensi logis yang harus diterima. Tetapi lagi-lagi ketika saya bilang Anda berusaha mencoba untuk menjelaskan, intinya satu, pakai akal. Pakai dulu akal. Siap Abang dah. Jadi gini. Karena begini, kalau Anda hanya mengatakan ini semua sudah karangan belaka. Tidak ada ayat lagi yang Anda katakan. Masa tiba-tiba Adam diciptakan hanya memiliki iman, hanya beriman. Apakah ketika dia melakukan kesalahan lalu bisa dikatakan dia beriman? Jadi gini Abang dah. Ya. Kenapa saya pribadi mengatakan hal statement itu kan Bang? Yang pertama, awalnya Adam itu meyakini adanya Tuhan.
secara pribadi dia tidak melihat Tuhan itu secara kasat mata. Kenapa? Coba diulang. Apaan sih ini? Adam tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Adam tidak melihat bisa Tuhan dilihat. secara kasat mata. Dalam kata lain, dia hanya beriman. Cuma beriman bang. Ini uraian pikiran Anda yang baru saja Anda berusaha untuk pikirkan agar Anda bisa lagi-lagi membela Tuhan. Anda selalu ingin membela Tuhan, Bang. Udah dia lihat kekuasaan. Dari tadi Anda membela Tuhan. Izin bang, Tapi kalau Anda Jika belajar memang- memakai iman, saya angkat tangan, Bang. Kalau Anda belajar selalu menjelaskan memakai iman, saya angkat tangan. Bang, gini, la Bang. ikrofidin, tidak ada. Tetapi Siap, ingat, Abang Daku. saya tidak bisa juga mendengarkan kalau iman, Bang. 1001 saudara Kristen yang sudah kita hadapi, Bang. Siap, Abang. Tidak Daku. Gini, ada Abang Daku. tidak ada penjelasan yang logis karena banyak Kristen yang mengakui bahwa di kekristenan itu tidak memakai akal, memang memakai iman. Nah, iman itulah yang berusaha untuk menguraikan, untuk mengontrol akar pikiran agar pertama intinya Yesus Tuhan, kedua intinya Tuhan itu baik. Ya memang Tuhan itu baik. Siap, Tuhan Abang. itu Jadi gini, baik. Tapi dari sisi bagaimana nggak kita percaya. memahami Tuhan? Izin Abang dah. Izin. Yesus Tuhan nggak ditebus, sudah. Izin, Silakan. Abang dah. Dari beberapa hal yang saya jelaskan dan saya kurang paham mengenai dalil. Izin Abang dah, kalau jika memang ada yang salah saya jelaskan, izin berikan Dalam dalil. keimanan Dalil. Kristen, saudara, tidak ada yang salah. Dalam keimanan untuk menabrak setiap akal logika manusia itu tidak ada yang salah yang Anda jelaskan. Semua saya bilang itu benar. Karena apa? Memang yang namanya hati menabrak akal pikiran lalu mengeluarkan setiap statement, pasti semua akan berbeda. Abang beda, Kristen yang lain beda, Kristen di sana beda, Kristen di situ beda, di sana, semuanya beda. Dan itu semua sudah makanan kami setiap hari. Dan kami memahami itu. Kami memahami betul itu, saudara. Makanya penjelasan kalian tentang duinatur, tritunggal, keimanan, tentang esensi Tuhan, kodrat Tuhan, syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri, seperti apa, bla bla bla. Bahkan Tidak, tadi semua abang tidak akan bilang pernah bisa sama. Karena apa? keimanan Lagi-lagi Kristen berdasarkan hati menabrak akal pikiran. Tetapi ketika akal pikiran memahami satu ayat, memahami dua ayat, memahami 100.000 ayat, maka semua Kristen akan sama. Semua Kristen akan sama. Contohnya apa? Contohnya Islam. Islam semua penjelasannya semua sama. Karena apa? Memakai akal dalam memahami baru mengimani. Maka iman itu tetap stay di tempatnya. Maka pemikiran inilah yang menguraikan bagaimana kita caranya menjelaskan agar saudara bisa paham tentang esensi Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada esensi yang tertinggi dari Tuhan itu sendiri. Tetapi ingat, Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu diutus. Ingat, Anda sudah memahami bahwa Tuhan itu mati. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu mati, apakah menurut Anda sendiri itu salah? Ketika Tuhan itu mati, apakah menurut Anda ini hal yang benar? Semua akan ditabrak. Mau saya kasih contoh? Jadi gini ya Bang, Tuhan itu tidak akan pernah mati, itu yang pertama. Tuhan itu tidak pernah mati. Sepakat? Iya Bang, sepakat. Jadi Maka sekarang buka 1 Korintus 11 nomor 26. tadi abang berstatement kalau nanti ditanyakan tuh bang, yang abang bilang nggak ada itu semua bang. Trinitas nggak ada. Sudah ketemu ayatnya? 1 Korintus berapa tadi Bang? 1 Korintus 11 nomor 26.
Udah bang, 1 Korintus 11 11 ayat 26. nomor 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap Ya. kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anda barusan memberitakan Mati. kepada saya kematian siapa? Kematian manusia, betul? Ya, benar bang. Ya. Hei, Tetapi Bible Anda kematian memerintahkan Tuhan di situ. untuk memberitakan kepada kami kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Coba bang, pakai sedikit aja akal ini. Anda sudah tidak menerima yang namanya Tuhan mati. Tetapi Bible Anda memerintahkan Anda, memerintahkan kepada Anda, kabarkan kematian Tuhan. Coba bang, pakai akal pikiran itu sedikit. Sedikit aja. Siap Berdasarkan bang. Bible, Jadi kan? gini, abang dah. Apa yang Anda mau jelaskan Oke. coba? Bayangkan, apa yang Anda mau Ya, Bang. jelaskan? Anda Siap, Bang. menjelaskan dari tadi, Tuhan tidak mungkin mati. Yang Siap. mati itu kemanusiaannya. Yang mati itu kemanusiaannya. Dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Dia adalah roh di dalam dirinya. Roh itu adalah roh ilahi. Roh ilahi itu keluar dari dirinya, makanya kedagingan ini mati. Lalu roh ini masuk lagi ke dalam diri manusia ini, lalu dia bangkit. Artinya Yesus kerasukan Tuhan. Percaya tidak? Saya bisa tebak apa yang Anda mau jelaskan. Pertanyaan saya, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan bang. Dibangkitkan. Artinya apa? Tidak ada kuasa. Artinya apa coba kalau Yesus dibangkitkan? Dengan cara apa Yesus dibangkitkan? Dengan cara roh keilahian itu masuk ke dalam tubuhnya. Betul? Ya, siap bang. Jadi gini bang. Dari awal. Enggak, coba tadi- jawab. Apakah Ya, roh jawab. keilahian itu masuk ke dalam dirinya Yesus, makanya dikatakan Yesus itu dibangkitkan? Nggak seperti itu sih penjelasannya. Enggak Bang. seperti itu. Artinya apa? Yesus masih memiliki roh pada saat itu. Artinya Anda tidak tahu duinatur. Duinatur itu tubuh kemuliaan dan roh keilahian. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena roh keilahian itu ada dalam dirinya. Ketika Yesus mati, roh keilahian itu keluar dari dirinya. Maka yang mati itu adalah tubuh kemanusiaan. Yang mati itu manusia. Tetapi ditabrak sendiri oleh Bible Anda. 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan apa? Apabila kalian telah memakan roti dan meminum cawan itu, maka kalian telah memberitakan kematian Tuhan. Tapi dengan itu keluar dari dirinya. Ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Roh keilahian itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Yesus kerasukan Tuhan. Tetapi kira-kira yang dibangkitkan ini Tuhan atau manusia? Jadi gini bang. Kebentar lagi ayah. Iya, jadi gini. Maaf bang dah. Kalau boleh jujur, memang seperti saya bilang kan bang dah, saya bukan ahli-ahli kitab dan saya juga masih belajar. Ya, Banyak pertanyaan abang yang akan menjadi PR untuk aku. Pak Bang, Jadi gini, secara keimanan nggak apa-apa. Secara keimanan, siapa Iya, yang Bang. dibangkitkan itu? Manusia apa Tuhan? Jika tadi pertanyaan abang mengenai Yesus dibangkitkan dan siapa yang dibangkitkan, itu ya Yesus itu ya manusia. Manusia yang dibangkitkan. Iya bang dah. Coba baca 1 Korintus 6 nomor 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. manusia. Jadi gini, Bukannya saya ini, tetapi kalau abang selalu mau memaksakan iman, saya juga
Saya bukan Komal Edis, saya bukan Komal Kristen yang lain yang mencari Islam yang awam, lalu merasa hebat, lalu mempermalukan di atas dan tetap beriman, maka berhenti naik diskusi lintas agama, maka imani saja. La ikraha fiddin abangku. Maka imani saja. Jangan pernah masuk diskusi lintas agama kalau masih merasa diri bisa menjelaskan memakai iman. Karena sudah banyak sekali statement yang Abang juga setuju mengenai bahwasanya terkadang ya kita menurunkan iman daripada logika. itulah hal yang rusak, Abang ada abang. setuju? Itulah Dari harus rusak. Mengedepankan iman memakai logika sama halnya dengan cinta buta tadi yang saya kasih analogi. Mengedepankan cinta ketika Siap, Abang. sahabat-sahabat Anda mengatakan pacarmu selingkuh karena cinta mati, cinta buta. Begitupun Jadi juga gini. dengan kenyataan, tapi begitu kuat iman Anda, butuhanlah yang membuat Anda berusaha menjelaskan hal ini. Tetapi sudah jelas kami di sini mengajak Anda pakai akal Anda untuk mencari tahu kebenaran itu. Semua yang Anda jelaskan itu kami sudah tahu, abangku. Kami sudah paham apa yang mau dijelaskan. Karena lagi-lagi dari 4 tahun yang lalu sampai detik ini, semua itu sudah kita dengarkan secara gamblang dengan berbeda, tapi insya Allah perbedaan itu yang kita dengarkan kami bisa tahu. Gininya bang, ada beberapa hal yang kenapa iman terkadang kita utamakan dibanding logika. Dari contoh seseorang yang pernah mati suri itu tidak bisa dijelaskan secara logika. Karena Yang itu kehendak ujung-ujungnya Tuhan. siap. Kehendak Jadi- Tuhan. Stop di situ. Stop di situ. Tadi kan saya bilang, ketika kita memperdebatkan Tuhan, itu tidak akan pernah. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka. Tidaklah cukup bagi kalian untuk mempelajari kekuasaan Tuhan. Ada di surah Fussilat ayat 53. Tetapi Tuhan hanya memerintahkan kita kenali muka bumi ini. Tuhan saya ikan sesuatu yang tidak masuk akal. Lagi-lagi Tuhan jangan pernah dibela. Saya tidak Tuhan membela. tidak pernah dibela. Kalau saya mau mengeluarkan ayat-ayat bahwa sebenarnya Tuhan Anda menciptakan kejahatan, Tuhan Anda menciptakan kejahatan di dalam Bible sebenarnya. Tetapi Anda tidak tahu. Ya saya pun juga tidak tahu ayatnya di mana. Tetapi sebenarnya Tuhan Anda menciptakan kejahatan. Tapi lagi-lagi ingat abangku, ingat. Jangan pernah membela Tuhan. Maka kedepankan akalmu untuk mengetahui esensi Tuhan yang sesungguhnya. Jangan pernah selalu hanya ingin inti iman menjelaskan tentang esensi Tuhan yang manusia ini. Bagaimana dengan ketika kesalahan yang namanya manusia, dosa manusia yang membuat Anda beriman. Banyak sekali bang, banyak sekali dari tadi.
Setiap statement yang Anda keluarkan saya bantah memakai Bible. Yang terakhir yang gampang sekali diingat. Anda tidak mengakui bahwa Tuhan itu yang mati. Anda mengatakan manusianya, tetapi Bible Anda memerintahkan untuk beritakan kematian Tuhan. Anda mengatakan yang dibangkitkan itu adalah manusia, bukan Tuhan yang dibangkitkan. Tetapi kenyataannya Allah yang membangkitkan membangkitkan Tuhan. Bayangkan, ternyata ada esensi yang tertinggi. Jadi sebenarnya yang paling tinggi ini siapa? Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darah Yesus. Weh. Darah Yesus. Lagi-lagi, lagi dan lagi dan lagi. Iman, dan iman. Tapi Bangku ya? ini Adinda Rashid, izin ya sedikit ya. Ini masalah akal tadi ya. Bang Anto ya, Ya, ya Bang. Gini Bang Yanto ya. Coba Abang bukakan Lukas 2:11 Bang. Tadi udah dibahas itu Bang. Udah, enggak, ini kolerasinya dengan Lukas 2:22, nomor 22. Diserahkan kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Darah Yesus. Setelah Yesus disunat itu. Ya. Dia dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Yang lahir Ini kalau iman Kristen saya bisa jelaskan nih. Tahu saya ini. Tahu. Nah. Karena Bunda Maria dan Yusuf pada zaman itu dia percaya bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi, itu apa? Dia diserahkan kepada Allah. Nah, Tarik. ini Bang Yanto, menabrak akal nggak? Kira-kira itu Bang. Ada ke Yerusalem, ya kan diserahkan kepada Tuhan. Bukan Tuhan, makanya Yesus itu lahir. Hai, gue yang bantah. Tenang aja Bang Yanto. Saya bantu. Nah, timbul Tuhan yang menerima serahan atau Tuhan yang lahir tadi Bang? Yang mana? Yang mana yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan Bang. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan yang lahir di kota Daud atau Tuhan yang lahir di kota Daud ini yang diserahkan kepada Tuhan? Tuhan yang mana yang menciptakan Bunda Maria Bang? Tuhan yang menciptakan Bunda Maria lah Bang. Iya, yang mana? Kan ada Tuhan di Lukas apakah 2:11 Yesus? dan ada Tuhan di Lukas 2 nomor 22. Ini kan ada dua Tuhan nih. Enggak ada, Nah, bukan ada dua berat. Tuhan Bang. Jadi gini Bang. Gimana Bang? Bang Rashid pasti sering dengar penjelasan ini. Bukan Bang Rashid Bang, kita Iya. semua. Kita Iya, semua yang oke, di siap. Komal ini Kita yang semua. muslim. Siap Abang dah. Jadi gini. Bapa itulah yang menciptakan Maria. Terus? Gini, izin Bang Thomas kaget. Bukan Yesus. Oke, Bang Yanto. Lanjut. Bang Yanto, pernah Iya, Bang. tidak merasakan mohon maaf, otak membeku selama 3 detik? Paling cepat 3 detik.
ketika lagi kebingungan maksudnya bang? Ya betul, membeku selama 3 detik. Pernah tidak? Mau nyoba nggak sekarang? Jangan bilang mau nyoba bang. Kalau boleh jujur, beberapa pertanyaan membuat aku bingung. Masya Allah. Bang, betul tidak Tuhan itu pencipta alam semesta beserta isinya, yaitu manusia? Betul? Amin bang, benar. Betul. Betul. Sekarang begini bang, Tuhan menciptakan Bunda Maria, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul atau tidak? A few Tidak. moments later. Tidak melahirkan Tuhan bang. Melahirkan manusia bang dah. Bang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu domir, haknya hak besar itu. Tuhan, Gimana? Bang. Tuhan yang Masya Allah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya pertanyaannya, betul tidak Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan? Apakah Tuhannya Bunda Maria dengan Tuhannya Abang sama? Sama bang. Tuhannya Abang siapa? Bapak itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan semua Tadi isinya. Yesus. Tadi Yesus. Kita 2 jam yang lalu berbicara, Siap. paling pertama Tuhan Anda Yesus. Siap. Yesus juga saya akui Tuhan bang dah. Oke. Siap Jadi, ya. Tuhan Anda Akui. siapa? Jawaban pertama tadi? Saya mengakui Bapa. Bukan. Firman itu yaitu Yesus juga Tuhan dan Roh Kudus. Bang Bukan. dah. Enggak, Ya, ada Yesus. dua, Pertama ada 3 Tuhan kali. berarti. Lebih dari 3 kali saya tanya Anda tetap tegas mengatakan, siapa nama Tuhan Anda? Yesus. Yesus. Allah Siap, Bapa itu saya akui. siapa? Anda nyangkut. Intinya adalah, nah, silakan Tuhan lanjut saya Pak. Yesus. Yo, apakah Tuhannya Maria adalah Yesus? Tuhannya Maria pada saat itu adalah Bapa itu sendiri bang. Sejak kapan Maria berganti Tuhan menjadi Yesus? Jadi gini, boleh jujur memang agak sulit saya menjelaskan Trinitas itu sendiri bang, karena mustahil juga kan orang Kini bahwasanya pohon itu adalah Tuhan ataupun matahari adalah Tuhan, insya Allah saya nggak akan protes bang. Tetapi yang dijadikan matahari itu yang jadi pertanyaan. ya. Jadi bukan keimanan yang abang katakan di sini, tetapi reason, alasannya kenapa Anda menuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman bang. Apakah Yesus yang firman ini pernah mengajarkan kepada kalian melalui Bible bahwasanya dia hendak disembah? Tuhan itu ada sih bang di beberapa Bible yang ada ayatnya sih, mungkin agak lama juga saya cari dalilnya bang.
Oke, itu akan menjadi masalah, Bang. Ketika dikatakan yang lahir Tuhan atau manusia, Anda akan menjawab manusia. Yang mati Tuhan atau manusia, Anda akan menjawab manusia. Lalu nanti di saat yang berbeda, yang enak-enak Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam Bible banyak mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, pernah nggak abang berpikir bahwasanya ada sesuatu yang abang sendiri atau keyakinan abang sendiri? Akhirnya kepentok, Anda akan mengatakan Yesus itu Tuhan dan manusia. Benar, Nah, Bang. pernah nggak? Kalau dibilang satu dalil, saya kurang tahu, Bang, untuk dalil itu. Namun di beberapa ayat itu menjelaskan bahwasanya Yesus itu 100% manusia dan 100% Belum pernah tahu, tetapi kalau Anda yang tidak mengakui Yesus, Yesus itu manusia atau Tuhan, apakah Anda salah satu antikristus? orang yang Tadi kapan Yesus mengajarkan bahwasanya dirinya hendak disembah? Sementara kalau abang baca di Yohanes 4 nomor 23 singkatnya, tapi abang bisa baca secara bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah yang ingin disembah Bapa. Baca barusan. izin, Bang, ulangi, Bang. Oke, saya bacakan ulang ya. Yohanes 4 nomor bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, Bang. Sekarang ada nggak dalil yang sama yang mengatakan bahwasanya Yesus hendak disembah ataupun demikian? Ada nggak? Bahwasanya dia selalu memerintahkan untuk menyembah 29 ada. Nanti di Yohanes 17, Bang. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kamu memanggilku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Abang kalau mau belajar Yohanes 13:13 contoh, abang inete meho didaskalos kaiho krios. Jadi yang digunakan di sana adalah kalimat krios dan Lord. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dan Lord ataupun Kyrios ini tadi, pun original teksnya, abang akan menemukan banyak sekali yang disebut Lord. Nggak cuma Yesus. Yang pemilik keledai disebutkan juga Lord. Nah, makanya kata Tuhan di sana, betul nggak? Dalam God Cek di Yohanes 13:13, apakah di sana tertulis God? bahasa Inggris, Bang. Nah, nanti abang bisa buka dari website alkitab.sabda.org. Di sana abang bisa lihat ada beberapa terjemahan. Oke, siap, Bang. Ini akan saya coba cari. Saya dulunya juga seperti abang. Ketika saya bingung, maka saya belajar berproses. Saya belajar bagaimana itu sejarah Bible, siapa yang tuliskan perjanjian baru, orang Kristen. Gitu. Tapi kalau diri, Bang, maka silakanlah dengan keimanan Anda. Jangankan nyembah Yesus. Begitu. Siap, Bang, siap, Bang. Nah, kembali lagi, saya ulang ya sekali lagi ya, bahwasanya kita tidak akan dipertanyakan apa yang kita sembah. Itu. Apapun itu. Begitu. Silakan. Lanjut, Bang.
banyak hal sih yang saya dengar dan perlu banyak belajar lagi sini Bang. Tapi tetap sih saya masih tetap pada prinsip Bang. Untuk saat ini. Ya, Dan ya saya ya izin deh Bang untuk diskusinya. Terima kasih Bang. Dan izin saya masih mengimani apa yang saya imani dah. sama-sama. Waduh, sayang sekali saya baru datang ya. Kayaknya asik dari tadi ini. Iya Bang, dan saya sadar punya banyak kekurangan Bang. Untuk Bang Rasid banyak. Kalau saya sih Bang ya, mungkin gini. Saya akan memberi saran sama Abang, tapi saran ini juga bagus buat Abang. Bahkan ketika Abang mengatakan Abang masih meyakini keimanan Abang sekarang, maka bacalah Bible itu Bang, dari Kejadian sampai Wahyu. Usahakan tamat Bang. Siap, akan saya usahakan Bang. Memang agak sulit Karena juga saya baca tahu Bang, nih. bagaimana seorang Kristen tuh sangat jarang sekali yang namanya baca Bible, dan sangat minim sekali yang pernah menamatkan Bible. Begitu. Karena memang tidak ada pengajarannya, betul nggak? Bukan namat baca secara kalau dibaca ya itu 4 minggu itu baru selesai tanpa Siap, nonstop Bang, ya, dah. nonstop. Makasih untuk sarannya Bang dah. Siap. Siap. Masya Allah ini. Wah, Abang Protestan tapi ini. Ya, saya Protestan Bang. GPDI bukan Bang? Enggak, saya bukan GPDI Bang. Salah satu gereja tradisi. Oke. Siap. Ya sudah Bang, silakan. Siap, izin Bang Rasid abangku. Siap. Siap. Ya, Saudara-saudara Kristen terkasih, yang mau mungkin naik ada yang lain. silakan yang lain. Kalau ada yang mau naik pencet atau typing nomor 3. Ketik 3, saudara-saudara yang terkasih, ketik 3. Saudara-saudara yang terkasih. Beliau diskusinya bagus, sopan, mau mendengarkan. Cuma lagi-lagi karena the power of doctrine yang membuat beliau tetap 3 nggak usah malah mencet 1 emang. Yo, kasihan Indonesia Bang, banget sih. betul. Apalagi kalau ketemu orang yang sopan-sopan, darah Yesus. Kadang ya kayak saya sendiri itu ya, yang saya rasakan ya kasihan. Anton. 4. Anton. Ya. Kristen nih kayaknya nih Anton nih. Yo, selamatkan pagi Bang Anton. Bang, turun di bawah aja di bawah. Iya Bang. Siap. Kepencet ya Bang ya. Silakan Siap, Anton. Ya nggak apa-apa. Dikendalikan dulu. Untung Abang cuma salah pencet. Nggak apa-apa Bang, jangan sampai salah Tuhan aja yang penting. Kalau cuma salah pencet mah aman ya. Mungkin ada saudara-saudara karena ini banyak yang mau naik dan ini waduh banyak nama muslim terus pakai hijab ibu-ibu. Gitu. Tiara naik Tiara. Apa di bawah Tiara? Tiara. Bergantung kita. Jangan mancing-mancing. Saya udah siap YouTube depan saya nih, tinggal putar. 3, oh itu ada yang 3 tuh. Silakan. Ronsmar, dia akunnya private house. Coba dicari tuh Ronsmar. Wait a minute.
Ronsmar. Akan peristiwa semalam. Di sini udah tarim ya. Di sini setengah jam lagi Bang, insya Allah. Silakan. Selamatkan pagi ya Bang Ronsmar. Selamat pagi ya Bang. Yo, gimana Bang? Ya Bang, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan atau Abang mau membantah narasi-narasi teman yang sebelumnya? Cuma cuma ingin belajar saja Bang. Abang seorang Kristen? Iya Bang, Kristen. Protestan ya? Iya. Siap. Apa yang mau Abang pelajari atau Abang tanyakan? Atau apa kebingungan Abang? Silakan. Apa Bang? Apa yang Abang mau tanyakan Bang? Jika Nah, soal iman kami. iya. Kenapa iman Abang? Ya, iman kami tetap pada Tuhan. Iya. Tuhan yang mana Bang? Bang? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya? Allah Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus siapa Bang? Yesus manusia. Bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Lanjut Ton. Jadi yang Tuhan Allah Bapa atau Yesus Bang? Enak Dua-duanya. Gimana Bang? Dua-duanya, Bang. Dua. Berarti Abang punya dua Tuhan? Kalau Abang punya, cuman ketika Abang tahu ada dua Tuhan dan Abang mengimaninya, harusnya Abang baca Bible. Di dalam Bible Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Di zaman Musa juga telah disampaikan oleh Nabi Musa. Ulangan 6 nomor 4. Iya Bang. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya Bang. Nah kalau Abang Tuhan Abang Esa, yang Esa yang mana Tuhan Abang? Yang Bapa, Allah Bapa atau yang Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus juga Tuhan juga. Tuhan saya juga. Darah Yesus. 2, tambah 1 lagi nanti Roh Kudus Bang. Iya, Tuhan saya juga itu. 3 berarti Tuhan Abang. Iya Pak. Gak apa-apa kalau Abang mengimani demikian ya silakan. Saya tidak akan Iya. memprotesnya. Iya itu iman saya Bang. Betul. Silakan Abang mengimani itu dan saya tidak akan memprotesnya. Cuman pertanyakan. Saya yakin dan percaya Bang itu. Saya imani Bang. Imani bahwasanya Tuhan itu ada 3. Yang disembah Musa ada 3. Yang disembah Bunda Maria ada 3. Yang disembah Abraham ada 3. Yaitu Iya, Bapa, Bang. Yesus, dan Roh Kudus. Iya Bang, tetap saya imani Bang. Ya maka tidak akan saya protes Bang. Silakan mengimaninya. Kenapa Abang masih bingung? Kenapa Abang masih ragu? Saya nggak akan menjadikan Anda seorang Muslim kok, enggak. Iya Bang, tetap saya imani. 3-3 pun tetap saya imani. Ya. Itu iman Abang. Jangankan Abang imanin 3 Tuhan, Abang mau imanin knalpot sebagai Tuhan juga nggak apa-apa. Iya Bang, mau orang mau bicara apapun itu iman saya Bang. Betul. Knalpot motor ataupun sendal jepit itu iman Abang. Saya tidak akan Iya, Bang. mempermasalahkan iman Abang. Iya Bang. Cuman sekali lagi Bang, yang saya sampaikan adalah kelak kita akan dipertanyakan
bahwasanya bukan tentang siapa yang kita sembah, tetapi mengapa Bang. kita menyembah dia gitu loh. Nah, Iya, dia Bang. dia yang mana? Iya, karena itu iman saya, Bang. Iya, Bang. Itu iman saya, Bang. Abang mau Siap. tanya sampai bagaimanapun tetap iman saya, Bang. Saya tidak akan memaksakan keimanan abang. Iya, Bang. Semangat bang. Semoga keimanan Bang. abang semakin kuat dan semakin teguh. Minta abang mau jadikan itu momen untuk mau ini. Tiap Bang, itu iman saya, Bang. Tidak pernah bang, saya tidak pernah memprotesnya. Saya sudah katakan dari awal, saya tidak akan memprotes keimanan abang. Iya, Bang. Makasih. Semangat bang. Selamat hari Minggu, Bang. Siap, selamat beribadah buat abang ya. Iya, Bang. Makasih. Kalau ada kesalahan kata, minta maaf, Bang. Sama-sama bang. Iya, Mantap. Bang. Ya, abang silakan istirahat. Mohon maaf kalau Bang. saya mungkin kata-kata saya membuat abang sedih ya. Bilang Bang Rashid, minta maaf, Bang. Ya, Kalau saya ada maafin, Bang. kelewatan, minta maaf. Ya, saya maafin. Buat Saya semua. maafin, Bang. Buat semua yang di Komal, saya minta maaf, Bang. Karena itu iman saya, Bang. Iya. Siap, siap. Maaf, dimaafin. Iya, Bang. Nggak ada yang bilang itu imannya Bang Ton. Nggak ada. Iya, siap, Bang. Makasih Iya. banyak, Bang. Iya. Sama-sama. Abang yang sudah masuk Muslim, saya minta maaf kalau ada salah kata yang... Siap, Abang. Sehat-sehat selalu, Bang ya. Sama-sama. Iya, Bang. Sehat-sehat Makasih selalu. banyak. Sama-sama, Bang. Oke, Bang. Makasih. Iya, Bang. Siap, Bang. Oke. Aduh. Ini saya tidak dapat berkata apa-apa dari diri saya sendiri kalau sudah begini ya. Saudara-saudara yang terkasih. Istrinya lagi Iya, pegang panci di sebetulnya- belakangnya Bang Ton. Sebetulnya lepas dia bersedih, saya lebih bersedih sebetulnya. Jujur. Enggak, sebentar. Itu beneran bersedih itu. Gitu dong, serius itu. Wei. Kalau sama saya biasa bang, saya bukan pertama kali bikin nangis orang, jadi udah nggak kaget saya. Udah beberapa yang memang bisa berdiskusi secara santun, nangis, diskusi dengan saya berkali-kali saya. Ah, nih Mario nih. Serius kasihan. Ya. Salam, Yo. salam. Salon. Galon. Salon apa galon? Yo Bang Mario, Kristen kah? Muslim bang. Oh Muslim bang. Kok salam bang? Assalamualaikum salam katanya. Oh iya. Gimana, ada yang mau disampaikan bang? Aku salut aja sama abang berdua ini, keren. Saya mah kalau udah lihat yang sedih-sedih gitu kadang ya ikut sedih juga teman-teman. Kenapa tadi emang Bang, kenapa itu- dia? Kenapa? Bang, si Edis TV itu nggak boleh ya bang, abang lawan tuh. Enggak. Bukan nggak boleh, Bang. Ngapain kita ngelawan orang gila, Bang? Oh gitu. Udah ya? sering bang. Lah iya. Karena dia bahaya kali itu gitu. Iya. Apa, Bang? Ya bahaya buat orang-orang yang nggak mau Abang mikir ngelihat bang. komal dia, Abang blok, selesai. Iya, soalnya Muslim yang berakal ngelihat komal modelan begitu, itu Abang bisa lihat itu aura nyemennya kan kental banget tuh. Mau pakai baju semahal apa juga kayak ya bawaan kayak aura naplok semen di temboknya kayak terlalu ini kan, jadi ya ngapain diliatin, Bang? iya aku belum pernah lihat ada konten abang, aku mau lihat sama dia debat gitu atau gimana, aduh tuh argumen gitu. Sama dia nggak mau ya. Bang. Yang perlu teman-teman muslim tahu bahwasanya orang-orang seperti itu tuh kan mereka kan nggak mau mencari jawaban ataupun bertanya, tapi mereka tuh hanya mencari kesalahan aja bang gitu. Jadi secapek apa kita menjelaskan ataupun memberitahu, tujuan utamanya memang bukan mencari tahu kebenaran, tetapi memang ingin mengolok-olok Islam.
Nah, permasalahannya kan di sana. Oh gitu ya. Iya, aku kadang nengok umat muslim jadi kayak takut gitu kan. Jadi kayak banyak yang Kenapa harus takut, Bang? banyak yang lemah-lemah dibuat dia. Ya udah bang, abang di komal saya bang, mau Islam mau Kristen nyebut-nyebut nama Edis, apalagi mempromosikan, memerintahkan saya untuk bang lawan Edis, langsung saya blok bang. Saya nggak pandang bulu, bener bang. Gitu ya bang. Iya. Ya, karena Mohon maaf sebelumnya. abang Bang. harus tahu Karena- ya, kalau yang apologet ini teman-teman muslim, ya rata-rata ya kalaupun nggak pernah menghadapi tapi sudah tahu narasi-narasinya, gitu. Karena kasihan awal lihat konten-konten dia kan. Coba abang lihat sudah viral juga berapa dulu. teman muslim yang menghadapi dia, Ustadz Wafi, Bang Ibes, Bang Daman. Dia lari. Banyak Aku pernah sekali. lihat. Lari dia bang. Nah itu Kenapa artinya gitu? ngapain lagi kita melawan dia? Kalau dia mau datang ke sini silakan. Komal Islam itu insya Allah sportif. Loh, kemana dia? Kok hilang? Moderator tuh kayaknya ayo Maaf Banton, kalau boleh tahu kenapa mualaf? Karena nggak mau nuhanin manusia. Sebetulnya banyak ya, alasannya tuh banyak. Ya satu dari belajar, juga dari apa namanya ya, yang mencari tahu memang gitu insya Allah. Dan alhamdulillahnya ya ada hidayah dari Allah, poinnya itu Ibu. Ayo silakan ketik 3 lagi, mana nih yang 3 nih? Sama saya aja bang, saya mungkin ada oten-oten di bawah yang ini nggak mau sama Bang Rasid, sama saya bang, saya pemula kok. Nyamar apa gimana kok hilang? Nggak tahu lah ya, kita positive thinking aja guys. Kalau abang tanya bagaimana tanggapan keluarga, bagaimana kemudian lingkungan, ya pastinya tidak akan semulus yang kayak nggak ada apa-apa gitu aja ya, enggak bang gitu. Pasti ada kayak sedikit ataupun banyaknya akan ada apa namanya tuh, problematika lah gitu, sedikit-sedikitnya ada pasti. Cuman saya nggak bisa menceritakan secara detail teman-teman gitu, karena ya masih Kristen semua keluarga saya. Mario tadi sering masuk ke Mal Muslim. Pertanyaannya juga sama. Ya sudahlah. Apa sekarang sudah berdamai? Insya Allah bang. Jadi nggak ada peperangan lah sehingga perlu damai. Sedih nggak? Ya pasti sedih. Saya setiap subuh selalu mendoakan mereka, orang-orang terdekat
dekat saya supaya sekiranya boleh tanya gak bang, perpuluhan itu wajib apa tidak? Terus berbeda, aturannya beda-beda, atau bahkan yang ada kayak sering disampaikan perpuluhan pun tidak semua jemaatnya akan membayar perpuluhan gitu. Jadi kalau diomong wajib juga enggak, diomong enggak wajib juga banyak gereja yang pakai aturan seperti itu gitu. Jadi ya tergantung sikon dan jemaatnya juga. Sebetulnya pertanyaan seperti itu sedikit menjebak saya ya, karena sempat saya di framing itu ketika membahas perpuluhan di roomnya Kak Lisa Dayak Kalimantan Mualaf, maka di framing saya saat itu teman-teman, waktu itu anak pendeta ya kan, itu tidak mewajibkan perpuluhan, dan saya meminta untuk membuktikan bahwa saya pernah berkata perpuluhan itu wajib, nggak pernah saya. Gitu, karena memang ya setiap gereja itu beda-beda. Kalaupun teman-teman sering nonton Komol Diskusi, maka akan menemukan Kristen dengan berbagai macam pemahaman gitu.